Senior, menurut Anda siapa yang melakukannya? Chu Feng memandang guru Tao Zixing. Ketika dia tidak tahu apa-apa, dia hanya bisa meminta bantuan pria besar ini. Spiritualis dunia naga langit adalah sebuah legenda sebelum munculnya klan langit Huangfu. Bahkan sekarang, dia jelas merupakan tokoh teratas di dunia seni bela diri yang luas. Namun setelah penyelidikan mendalam, bahkan guru Tao Zixing menjadi pucat saat dihadapkan pada pemandangan yang begitu menakutkan. Menanggapi pertanyaan Chu Feng, dia menggelengkan kepalanya. Kehancuran di sini disebabkan oleh serangan penghalang dan serangan kekuatan. Tapi detailnya sengaja disembunyikan. Sulit menebak kekuatan mana yang bertanggung jawab. Telah berkata, kita tahu bahwa klan ikan Xianhai memiliki dasar yang dalam dan harus dipimpin oleh orang yang kuat dari alam dewa surgawi. Jadi yang pasti kekuatan lawan sangat menakutkan jika dia bisa menghancurkan klan ikan Xianhai seperti ini pada saat yang sama. Chu Feng, sebaiknya kamu tidak terlibat dalam masalah ini, tidak peduli siapa lawannya. Mereka bukanlah lawan yang bisa kamu hadapi sekarang, saran guru Tao Zixing. Chu Feng tidak menjawab. Guru Tao Zixing tidak lagi mencoba membujuknya, tetapi menghela nafas pelan. Dia tahu bahwa tidak menjawab Chu Feng sudah menjadi jawabannya. Dia tidak bisa membujuk Chu Feng. Karakter Chu Feng yang menghargai persahabatan ditakdirkan untuk tidak dapat bertahan hidup sendirian, dan ditakdirkan untuk terlibat dalam pusaran air yang bergejolak di dunia seni bela diri yang luas. Apakah itu istana suci alam ketujuh? Chu Feng bertanya lagi. Guru Tao Zixing terdiam beberapa saat. Tetapi masih berkata, ada kemungkinan istana suci tujuh alam memiliki kemampuan ini. Jie Tianran juga dapat melakukan hal semacam ini, dan dia juga memiliki motif ini. Telah mengamatinya, orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam di sini benar-benar hanya di sini untuk menghadapi akibatnya. Setidaknya orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam di sini tidak mengetahui kebenarannya. Mengamati tujuh alam di sini. Orang-orang di rumah Jie Seng sepertinya tidak berpura-pura, mereka mungkin benar-benar tidak tahu yang sebenarnya. Tapi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Istana Suci Tujuh Alam adalah yang paling mencurigakan. Sepertinya itu tidak masuk akal. Tanpa petunjuk apapun, Chu Feng hanya bisa berdoa. Saya berdoa agar Xiao Yuer dan Xianhai Shaoyu dapat lolos dari malapetaka ini di bawah perlindungan orang-orang kuat dari klan ikan Xianhai. Dan pada saat ini, suara seperti auman pelan binatang buas tiba-tiba terdengar dari langit berbintang. Jika Anda menunggu dan melihat, itulah arah dari tujuh alam Tianhe. Tapi, tidak ada yang terlihat. Itu adalah tujuh alam Tianhe. Kata guru Tao Zixing. Tujuh alam Tianhe. Chu Feng terkejut karena suara tujuh alam Tianhe sampai di sini. Peristiwa besar seperti apa yang akan terjadi? Gunakan ini untuk melihat. Guru Tao Zixing. Dia mengeluarkan dua batu berbentuk oval dan menyerahkan salah satunya kepada Chu Feng. Batu ini disebut batu pengamat Dewa Langit. Batu ini dapat menjangkau langit berbintang yang luas dan mengamati pemandangan yang jauh di luar jangkauan pengaruhnya. Chu Feng dan Guru Tao Zixing sama-sama menggunakan batu pengamatan langit untuk melihat ke arah mana suara itu berasal. Pandangan mereka berubah pada saat bersamaan. Guru Tao Zixing hanya bisa menghela nafas. Era saat ini benar-benar bermasalah. Dengan bantuan batu ilahi pengamat langit, baik Chu Feng dan Guru Tao Zixing dapat melihatnya. Di tujuh alam Tianhe, di tengah bayangan besar zaman para dewa, ada kekuatan yang muncul, yang secara bertahap menyebar keluar dalam bentuk pusaran air. Meskipun belum sepenuhnya terbentuk, jika metode ini terus menyebar, pada akhirnya akan membentuk gerbang penghalang besar yang sebanding dengan dunia. Yang terpenting adalah kekuatan itu seolah menyatu dengan bayangan. Apakah zaman para dewa akan secara resmi dimulai? Tanya Chu Feng.
Zaman para dewa telah dimulai sejak lama. Tetapi sekarang, kekuatan macam apa yang ada di zaman para dewa akan segera terungkap. Chu Feng juga memahami implikasi dari guru Tao Zixing. Mereka semua berspekulasi bahwa itu adalah gerbang penghalang. Gerbang penghalang itu pasti merupakan pintu masuk sesungguhnya menuju zaman para dewa. Namun dengan kekuatan Age of Gods, jika ingin membuka gerbang penghalang, tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Terlepas dari suaranya atau lambatnya pembukaan gerbang pesona, mereka memberi tahu orang-orang dari semua kekuatan di dunia seni bela diri yang luas. Ini memberi waktu kepada semua pihak. Zaman para dewa ini jelas dimaksudkan untuk memungkinkan semua kekuatan bersaing memperebutkannya. Zaman para dewa telah dimulai, akankah para senior berpartisipasi? Tanya Chu Feng. Guru Tao Zixing menggelengkan kepalanya, saya tidak akan terlibat dalam hal ini. Lalu jika suatu hari, saya benar-benar berperang dengan Istana Suci Tujuh Alam, akankah para senior berdiri di sisi yang berlawanan dengan saya? Lagi, ketika hari itu tiba, saya tidak akan bisa menghentikan Anda, kan? Kata Guru Tao Zixing. Junior tahu bahwa senior adalah orang baik dan tidak ingin menjadi musuh senior, kata Chu Feng. Saya mengerti, tetapi dalam hidup, setiap orang memiliki posisinya sendiri. Tidak semuanya bisa seperti yang kita harapkan. Kita akan membicarakan hal berikutnya nanti. Singkatnya, kita semua harus melakukannya, dan kita tidak akan melakukannya biarkan diri kita sendiri sesuatu untuk disesali. Kata Guru Tao Zixing. Ya, Chu Feng benar-benar mendengar apa yang dimaksud oleh Guru Tao Zixing. Meskipun dia telah meninggalkan Istana Suci Tujuh Alam, di dalam hatinya, dia masih menjadi anggota Istana Suci Tujuh Alam. Untuk Rumah Suci Tujuh Alam, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Chu Feng, aku minta maaf, karena statusku, aku tidak bisa memberimu banyak bantuan. Tetapi untuk ibumu, aku di sini untuk membantumu. Prediksinya, hasilnya akan keluar dalam waktu sekitar 1 bulan. Jika tidak ada pekerjaan, Anda bisa datang ke sini menemui saya. Pendeta Tao Zixing menyerahkan peta kepada Chu Feng. Lokasi di peta itu sama dengan peta yang dia berikan kepada Xia Xingchen dan Hua Hua sebelumnya. Chu Feng juga mengambilnya. Aku akan memberitahumu rencanamu selanjutnya. Mengenai apa yang ingin Anda lakukan, saya yakin saya tidak dapat membujuk Anda untuk melakukannya. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan mengikutimu. Kata-kata terakhir dari Tao Zixing lebih seperti jaminan. Dan Chu Feng percaya pada karakter Tao Zixing. Jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu pada Chu Feng, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Setelah itu, Chu Feng dan Zixing Guru Tao mengucapkan selamat tinggal. Chu Feng pergi ke tempat Presiden Kamar Dagang Prajurit berada. Kamar Dagang Prajurit tersebar di seluruh dunia seni bela diri yang luas, terutama di Xianhai Tianhe, di mana ada peristiwa besar, seperti penyerangan terhadap klan ikan Xianhai. Chu Feng berharap Presiden Kamar Dagang Prajurit dapat memperoleh petunjuk penting tentang penyerangan terhadap klan ikan Xianhai. Dia akan segera melihat gunung tempat Presiden Kamar Dagang Prajurit mundur. Sosok yang dikenalnya telah tiba, tetapi itu bukanlah tetua Kamar Dagang Prajurit, tetapi Ziling. Kenapa kamu pergi begitu lama? Ziling mendatangi Chu Feng dan tidak hanya meraih pergelangan tangan Chu Feng, tetapi juga memandang Chu Feng dengan hati-hati. Dia sangat takut Chu Feng akan terluka. Melihat Ziling begitu mengkhawatirkannya, Chu Feng pun merasa malu. Maaf. Lonceng ungu. Chu Feng tidak menyembunyikannya, tetapi memberitahu Ziling beberapa kejadian selanjutnya. Chu Feng awalnya berpikir bahwa Ziling akan menyalahkannya jika dia pergi mencari sendiri pecahan kuncinya setelah mengetahui bahwa dia memecahkan masalah Xiao Yuer. Tapi Ziling tersenyum manis, Saudara Chu Feng, sebenarnya saya sudah mempertimbangkannya.
Meskipun saya sangat ingin bertarung bersama Anda, saya tidak ingin menjadi beban bagi Anda. Kekuatan kita memang masih sangat lemah sekarang, jadi saya memutuskan untuk tinggal di sini untuk berlatih untuk sementara waktu, dan Anda dapat menangani beberapa hal sendiri terlebih dahulu. Saya yakin dengan kemampuan Anda bisa mengatasinya sendiri dengan baik. Suatu hari nanti, aku akan memastikan bahwa aku bisa menjadi penolongmu dan kemudian aku akan pergi bersamamu. Kata Ziling. Melihat Ziling begitu masuk akal, hati Chu Feng terasa sedikit lebih baik. Kalian berdua, tidakkah kalian ingin mengatakan sesuatu yang tidak bisa kalian bicarakan? Dan pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan saya melihat sekeliling. Itu adalah Presiden Kamar Dagang Prajurit. Dengan lambaian lengan bajunya, Presiden Kamar Dagang Prajurit membawa mereka berdua ke dunia nyata. Pada saat yang sama, surat itu juga melayang di depan Chu Feng, inilah yang ditinggalkan klan ikan Xianhai untukmu. Kata Presiden Kamar Dagang Prajurit.